tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Zaza. di segmen ngaji di obrolan warung kopi. Nah, belibet, Iya, kurang senam iki gak Pak. apa-apa. Sik, Senam mulut. ono sing gorong kepasang. Iya deh. Iki emang mbak-mbak akeh sing gemes lho. Iya, akeh sing jengkel lebih tepatnya. Wis jajate pink, nggih topi ngono. Nggak, maksudnya. tapi beruang. Kan kayak ketok kerem. Beruang. Padahal bahas rumah tangga gitu. Nah, iya ta. Dan di hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin pembukaan yo. Pembukaan. Terus Ini sekarang bab kita pertama ini kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang menjelaskan tentang hars, macul. Tapi yang ini maksudnya macul, jima. jima, dan rahasia waktunya. Jima itu ngerti gak? Jima itu saat ada sepasang suami istri. Bahasa keren wi. Iya, bahasa kerennya ngono iku lah pokoknya. Ya. Nah, Bahasa ilmiah ya bersetubuh. atau kalau orang-orang yang ke Inggris ngomong seks. Bahkan seks itu literally artinya kelamin. Ya, Makanya kan ngomongnya hubungan seks. hubungan Kelamin. Iya, silaturahmi. Silaturahmi kelamin. Semakin rusuh, yuk semua yuk. Saya ini memang mulai hot iki. Jangan hone semua Pak ya. Iya. Didukung. Pembahasan yang hot. Hawane melok shomu. Iya. Dan di paragraf pertama. Ini di buku ini ketahuilah tujuan terpenting dari nikah adalah beribadah. Jadi fokus nikah adalah ibadah. Ibadah. Ibadah iku ono malese, ono jengkele, ono ngempete. Jeneng ibadah kan. Tapi ki enak. Nah, ini pas versi Tapi enak. tetap ngempet iki. Lah iya, tapi kan ini ngomong ibadah gitu. Jadi Ya. kita kalau ngelihat satu hubungan pernikahan, berarti spektrumnya harus masuk spektrum ibadah. Apalagi Ibadah. buat teman-teman muslim. Jangan lupa. Ini nanti karena ngelalari sampai waduh, sampai jebus. Lek misal ibadah tauhid di pegatan kan gak masuk. Nah, berarti ada yang salah pemahamannya. Nah, itu. Bukan salah nikahnya bukan, Enggak. atau jodohnya dengan orang ini bukan, No. tapi salah persepsinya. Persepsinya. Dan jeneng ibadah pasti mendekatkan diri pada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serta menjalankan sunnah Rasul. Menghasilkan anak keturunan. Nah, itu Nah, sunnahnya. ingat, sunnah Rasul bukan hanya cari Iya, kesulum, ada iya. tahun nang kene. Iya, gak ono. Gak ono kakak ulum. Kakak ulum. Sunan Nabi bukan hanya tentang kentu. Jadi aku apal terngiang-ngiang kata-kata itu. Tapi di antara sunnah Rasul yang paling populer di dalam Iya. ibadah pernikahan, Iya. ini bagaimana menghasilkan keturunan yang sesuai dengan apa namanya? Yes. Sesuai dengan Aku- kaidah Islam. Iya, aku krungu nang jero Ngerti kok. yes ngono. Sesuai dengan yes aku. Aneh banget. Jadi sesuai dengan kaidah Islam dan tuntunan Nabi pastinya. Terus dengan nikah akan tetap dan stabil alam ini, dan dengan meninggalkan nikah akan rusak dan binasa alam ini. Tapi ini ono sing menarik ya. Apa? Kaidah apa? Bukan kaidah. Yang membinasakan bumi. Yang Iya. bikin rusak bumi. Tugas manusia adalah sebenarnya sebagai Khalifah. khalifah. Nah, tapi kenyataannya Mm-mm. karena dia merasa menjadi khalifah, pemimpin kan, Iya. ya akhirnya ngerusak bumi, Pak. Ya kan berarti makanya ono istilah wong fasik, ada orang yang munafik, Heeh. ada orang dolim, kan itu. Dan dia termasuk sing Fasek. Fasek aja. Ojo dolim keceron. iya. Tapi definisi sederhana dolim kan waktu usyak fi ghairi mahaliha. Iya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini berarti salah tempat. Ya, Dasar contoh ini. ini minum. Ditele kursi. Ditele kursi. Dolim Termasuk pisan. dolim. Tapi kan sing kita maksud dolim gak secetek iku, dolim sing jeru Sing maksudnya. jeru, ya. Dan kita membahas tentang dolim. Di sini adalah ketika kita meninggalkan nikah, Mm-mm.
akan rusak dan binasa alam ini. Padahal seringkali orang menyatakan yo sing rusak alam ini kan menungso. Ya. Padahal keterangan di kitab ini dengan nikah akan tetap stabil alam ini. Iku nek pemahaman nikah bener stabil. Iya, kalau di sini iya sing rusak adalah manusia. Dan ketika kita membahas di sini nikah akan mewujudkan alam yang stabil, iya, lo kok iso? Ya karena dengan menikah maka nasabnya akan jelas. Keturunannya akan jelas. Tapi misalnya tanpa menikah, produksi manusia tetap nih zino tetap perucut gak gelem ono sing ngakoni yang mengakibatkan banyak anak-anak yang akhirnya keluar dari jalurnya. Misalnya dengan nikah, dua anak, maka ada kewajiban yang jelas sapa wong tuane sapa yang kudu mendidik. Iya, benar. Ketika ngawur ngene lho ya awas. Ngene lho. Ya bekne ekstrim sing seru. Ngono iku lho. Cedar. Ngawur akhirnya banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua karena orang tuanya tidak mau bertanggung jawab, maka tetap ada manusia yang pendidikannya sekenanya, dididik oleh alam. Dia nggak tahu mana konsep benar salah. Pokoknya menurut dia tahu, oh ya itu lumrah. Makanya banyak orang yang dikatakan salah pendidikan. Jadi bukan dia sing salah gak, karena dia gak tahu. Itu sebabnya kadang-kadang anak misalnya fasek, anak yang ngawur nih, ditakon wong tuane kon didik tak gak? Ketika orang tuanya melepas tanggung jawab mendidik seorang anak, iya dia mbak pangeran aja nih wong tuane. Ketika iku ono nasab sorih, ada orang tuanya. Lah misalnya orang dibiarno tok. Itu sebabnya kenapa salah satu saya yakin salah satu penyebabnya kenapa zina dilarang. Berarti ini ya salah satu yang logika jasa mungkin ya. Iya. Mungkin di sini bisa saya sepakati. Iya. Yang lain nggak tahu. Iya. Bahwa keturunan yang jelas itu akan nasab yang jelas akan membawa pribadi yang lebih jelas lah. Iya. Iki ono sing menarik. Apa? Iku sebenarnya nggak hanya berlaku di manusia sebenarnya. Kelasnya burung adu, nek nasabe jelas, regane larang, Pak. Kucing. Dan anabul yang lain. Iya, guguk. Kata ngomong asu kan, yo nanti ada yang tersinggung. Ngomong anjing biasanya visualnya arah-arah. Lah iya, kok ono sing ngwahno, ih kok dhek ngelokno aku anjing ngono. Enggak. Guguk itu gitu. Misalnya seberan husky. Dan dhek nasabe jelas turunane seberan husky anjene totok mbah-mbah seberan husky yo regane larang. Mahal. Apa maneh menungso? Nah. Kok ngono kate ngecer ngawur, menanam benih seenaknya. Buang benih. Iya. Dan dolim loh itu. Dan perbuatan dolim kan. Iya, prat-prat ngawur. Dosane gede. Terus apa? Ya terus no. Sampean sih. Ini kan kayak real, jadi kita no edit. Makanya ono engkel-engkelan. Dan selanjutnya salah satu zina yang paling berat hukumannya adalah zina antar orang yang sudah punya pasangan. Oh iya. Iku nek gak salah nang fikih diarani zina muhson ya. Yo, kan iku seluruh. Kan karo. Aku kan krungu tuh awakmu mang. Jadi karena kita awam, kita bahas ya. Iya, perselingkuhan itu dosanya lebih besar daripada ketika seorang tidak terikat pernikahan. Ya. Itu dosane dan hukumannya kalau nggak salah inget itu lebih rendah. Misalnya awakmu kan durung nikah ya? Ya. Misal. Sik bawan terare. Lotok kenapa? Misal ada seorang laki-laki belum menikah dan perempuan belum nikah. Iku zina berbuat. Ya. Berbuat apa iku? Wiwi lah zina. Aku ngarani lho canggung balik.
Jadi laki-laki dan perempuan berzina ini dosanya besar daripada dosa-dosa yang lain. Tapi kalau laki-laki sudah punya pasangan atau sudah punya istri, perempuan sudah punya suami, selingkuh nih. Iya. Ini lebih besar lagi berarti. Luwih soro. Karena ngerusak tatanan pasti. Misalnya gak sengaja si istri ini tadi dihampiri sampai selingkuhane. Dadi ya. Terus mari ngono ambek bojone. Kan iki nasabe gak jelas. Turunane sapa arek iki? Bapakne sing jelas iki sing ndi. Nah. Karena merusak tatanan itu makanya aku yakin dosane gede soalnya ngerusak tatanan, pokoknya barang-barang yang ngerusak tatanan. Pasti hukumannya. Mbok glegekan kopi. Masya Allah. Yang ngono iku. Sing ngerusak tatanan. Aku ngono. Karena sing meja diwale. Jadi gak oleh, kita gak boleh kalau kita habis ke distrak terus habis itu lupa lu. Apain enggak? Sing ngerusak tatanan pasti hukumannya iku parah. Contoh mata ini kan ngerusak tatanan. Ya enggak alami kan ya. Bunuh diri. Bunuh diri ya. Bunuh diri. Gak diterima swarga. Secara fikih ya, tapi nanti kalau haknya ya terserah pangeran. Karena kita nggak tahu yang sutradara sono, Pak. Iya. Makanya sampai aku pernah datang ke rumah temanku. Terus dia cerita. Loh lah iya, kok ngene iku ya apa ya? Aku mambengi ku budalang warung. Terus wong-wong iku engkel-engkelan. Engkel-engkelan apa? Iki misale kabeh kan kudu ono ridone pangeran. Lah contoh koyo maling iku, sampai dia berhasil maling, nyolong. Iya berarti diridani. Diridani kok haram ngono. Iki konsep ruwet banget. Konsep untuk membenarkan tindakan iku lho. Sing gare gemes kadang-kadang. Memang ada logika yang berbeda ketika kita main ke ini konsep apa jenenge sing semua tindakan kita dikendalikan oleh Tuhan. Kan ono sing memahami konsep itu ya. Ada yang apa yang kita lakukan Tuhan gak ikut campur. Itu konsep apa sih? Lali aku. Aku ya lali. Tentang takdir yang jelas itu. Nah, itu tentang takdir. Nah, hubungannya takdir dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan salah, itu kan ono sing golek pembenaran. Ini kita ditakdirkan seperti ini memang. Lah, itu jadi misalnya ono sing kafir. Berarti dia ditakdirno kafir. Wis ditakdirno, tapi kok sik diundat-undat kan ngono. Sik dimbok-mbok nang neraka. Lah iku ya apa iku? Lah terus free will iku ya apa? Karena itu nanti yo akan sangat paradoks banget. Kalau kita ngomong semua ditakdirkan, terus markono ono sing ngrasakno gak enak seolah-olah pangeran gak adil. Ya kan? Ya. Terus misalnya ono free will, seolah-olah pangeran gak punya kuasa atas ciptaannya. Terus iku mang lek aku, takdir tetap ada. Pilihan juga tetap ada. Jadi Tuhan nakdirno A. Terus kita mau memilih kemana? Tuhan itu punya recordnya. Tuhan akan tahu. Dan jangan jadikan takdir sebagai pembenaran atas tindakanmu kan ngono. Kalau tindakanmu jelek. Kalau gaya aku terserah sih. Loh, kan ya iku mah. Loh ini enggak masalah ya, takdir mau dijadikan pembenaran terserah. Engko nang akhirat lho karena totalan dhewe sih. Iya. Ketika tapi kan kita dadi ngrameni warung iku mang lho, Pak. Iya kan butuhnya ngono rame-rame donya. Oh iya. Seru banget. Kayak semut iki mana gak ada awake gak rame. Begidakan oleh. Iku mah wis yes padahal. Aku heran sih, kenapa si punya warung ini sendirian. Terus yes. Kita bahas tentang ayo. Coba sambung no. Ijen liar deh ya. Yes. Ayo. Golek korban. Kan seolah-olah DE iku kepingin melakukan sendiri. Terus balik lagi ke masalah takdir. Ya kalau saya tetap, makanya ulama-ulama kan banyak yang menyatakan jika sesuatu itu buruk maka tanggung jawab kita. Jika sesuatu itu baik
Maka Maka ini pemberian dari Allah. Nah aku ya kabeh ditakdirno. Sudah, tapi kita tetap punya frame untuk memilih. Misalnya kita ditakdirno budal teko omah. Kita ana pilihan mau belok, mau lurus. Belok karo Loh ya. Wingi metune pas kelami. Pas bahas kayak kenean, terus kuno yes sampai ijen. Kan keri banget kita. Dan misalnya pun Tuhan secara spektrum manusia udah gak adil. Nggak dewe, terus disiksa-siksa dewe. Ya kan terserah. Kita sebagai makhluk hanya bisa terserah. Iya kan. Jawabannya cewek-cewek. Misale sampean gawe kursi. Padahal aku kan duduk sampean sing gawe tanduran. Saya memanfaatkan, mengeriet, merubah bentuknya dari kursi. Terus sampean kate ngejur kursi iku ya karepe. Ya terserah. Lah iya kan sampean sing gawe. Heeh. Ya wis kok ngono iku. Nah, iya, Makanya urusan Tuhan kita sebagai manusia jangan masuk ke ranah Tuhan. ranah Tuhan. Tempatkan Tuhan sesuai dengan posisinya. Zat yang kita sembah, zat yang kita mintai. Lah saiki kadang-kadang aku sering ketemu wong iku pangeran kok babu lho. Gusti yo apa sih gak dikabul-kabulno ngono. Jadi pangeran. Nek iki kita bikin skenario drama iki. Iya. Jadi pangeran. Lah sapa kuwi? Lah iya. Wis gak betah. Balik kene. Buatan guyon. Dan kan betapa kerennya ketika kita punya Tuhan yang seindependen itu. Ya misalnya kayak ini aja ngomongno kejauhan nanggone Tuhan lah. Kamu punya bos. Yo kamu punya bos kan. Terus bosmu itu gampang diatur anak buah. Duwe wibawa. Ya gak iso. Lah iya, itu kelasnya bos lho. Bos, sapa meneh Tuhan. Nah, Ada ngatur-ngatur. Sapa kowe? lah makanya iku misalnya gak dituruti pangeran bangga banget ke Tuhan. Dan bahas tentang takdir tadi dan urus istilah maling tadi. Kemarin aku sempat bahas. Bukan sempat bahas, sempat ngrungokno. Di salah satu kajian Gus Bahak. Beliau yang ngomong nerangno di salah satu kitab, aku lali kitabnya. Dia ngomong di keterangan kitab itu ya walaupun barang itu haram, itu merupakan rezeki. Walaupun haram. Rezeki sing haram. Iya. Berarti framingnya harus diperjelaskan. Iku rezeki, walaupun haram, tapi tetap rezeki, tapi haram, ngono iku lho. Bulet. Tapi aku sepakat dengan spektrum itu. Kenapa aku sepakat? Karena di situ kita bisa melihat kekuasaan Tuhan. Hukum haram atau tidak itu hanya berlaku untuk manusia. Aku njukuk barang sampean, Gak ngomong. iku maling, iku haram gawe aku. Tapi untuk Tuhan yang memiliki semua itu kan gak terikat hukum haram gak. Iya. Iya. Gawe kan ngene pangeran kabeh. Si A si B yo karepe ketika dia memilih ngambil dengan cara itu, berarti dia mendapatkan rezeki tapi terikat dengan hukum haram. Suatu aturan diciptakan oleh Tuhan. Ya wis. Coba lu gimana? Makanya aku masuk atau menang. Pada halnya ngomong kita bahas haram lagi. Keharaman babi. Atau kenajisan anjing. Iku haramnya babi. Kan untuk spektrum manusia. Betul. Sesama babi beda. Iya. Anjing dengan anjing, dia tidak ada kenajisan. Iya kan ono. Ya misalnya Tuhan lo kelapo Tuhan nyiptakno babi. Kalau iku najis. Lah Tuhan nanti ya apa gawene? Kan katut najis sing terikat hukum najis iku manusia. Kelasnya demit jin iku gak terikat hukum najis urusan babi. Bisa demek ta jane. Kan beda alam, Pak. Misalnya pertanyaan iso demek aku kurang tau dadi jin sih. Ya gak iso jawab pertanyaan sampean. Makanya sing iso demek iku mang babi manusia kan. Ya. Atau sesama makhluk yang lain atau makhluk yang lain. Untuk spektrum manusia, babi itu haram untuk dimakan, najis untuk dipegang. Iya. Titik.
Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang najis dan dia gak usah takon. Iku urusan pangeran. Urusan pangeran. Iki pokoke aturane ngono ya wis lakonono. Iya. Sesimpel itu. Oh iya, terus aku paling inget kemarin. Sebelum kita lanjut ya. Tentang spektrum ibadah tadi. Iya. Pernikahan yang ibadah. Iku kudune ya apa? Nah, kan kenapa kita bahas takdir? Karena ada kejadian nikah terus dan nikah tidak terus. Iya. Dan orang mencari pembenaran dengan takdir. Iya. Nah, dari situlah kita bahas takdir dulu. Iya. Dan kemarin kan ada pertanyaan zaman kirim menang aku. Apa wingi pertanyaan? Bali. Cek. Dilo. Sampe ngomong cek gak mati. Cek mati dulu. Aku rada muter kok. Karena wis gak shoot. Oke, ini wanita dianggap mampu itu kapan, Nggih? Oh iya. Perempuan, kalau ini kan kita bahasnya memang spektrum laki-laki, banyak yang laki-laki. Kenapa? Karena nahkoda rumah tangga dalam konsep Islam itu adalah laki-laki. Perempuan bukan sebagai budaknya tapi sebagai partnernya. Itu kenapa dalil-dalil itu lebih menekankan ke laki-laki. Iya. Nah kalau kemarin Yama Syaros Sabab kan hei pemuda. Iya. Kok apa ini? Kok Farji? Nah, padahal spektrum pernikahan ada perempuan yang nanya, Kapan wanita dianggap mampu untuk menikah? Ketika DE wis balik, wis head secara agama dan menurut negara umur 16 up ya? Bukan. 18. 20 kalau nggak salah. Aturan negara tahun ini kalau nggak salah yang terbaru 20. Yang laki-laki 22. Oh, laki-laki 22, perempuan 20. Oke, itu. Kapan wanita dianggap siap? Ya saat itu. Saat secara biologis mampu, secara agama, secara negara legal. Secara biologis mampu, secara agama legal. Memenuhi. Iya. Secara negara legal. Iya. Dan kalau negara masih ada rukhsah, Pak. Iya. Ada keringanan. Yang jelas kapan ya ketika kamu sudah balik? Wis, sesimpel itu. Kalau perempuan. Gak ono tetek mengelian. Enggak. Kenapa kok beda? Nah, iki. Ya karena tanggung jawabnya anak nang cowok. Balik mana nang pasal sadurunge. Iya. Semua tanggungannya wong lanang. Dosane sing nanggung wong lanang. Makanya iki balik lagi ke ibadah yo. Ranah ibadah. Kenapa saya selalu koyo seolah-olah membebani cowok untuk semua tanggung jawab A sampai Z? Yo karena aku sering tak ngombe sik. Aku emang rotok perih wetengku, Pak. Kenapa? Ya karena aturan di agama seperti itu. Si cewek iku dituntut, disuruh untuk manut. Dan syaratnya manut adalah si cowok pantes untuk dinut. Berarti ono QC-ne dhisik ya. Iya, si cowok harus ketika kamu wis gak mampu menahan farjimu, kamu sudah tidak mampu menahan hasratmu, kamu menikah fine. Tapi tolong belajarlah lagi untuk mengarungi iku. Gak kayak zaman saiki aku ketemu banyak kasus di mana wis mari nikah mereka gak belajar tentang ilmu rumah tangga. Mereka gak takon nanggone wong-wong sing ngalim. Orang-orang yang paham tentang ilmu rumah tangga. Kayak ana sing koncoku cerita. Ya apa? Masih dek durung nikah iku lho. Ya. Wis buka konsultasi, Pak. Ana sing konsultasi tiba golek tempat sampah. Iya. Golek tempat curhat maksudnya. Iya, emang. Nah, itu salah satu usaha dari belajar dari rumah tangga adalah meskipun kita nggak melulu masalah agama sebenarnya belajar berumah tangga itu. Kayak tadi teman-teman sampean itu kan. Kayak teman koncoku. Iya. Kon gak enak aku. Iya. Namanya bukan Zaza kan? Bukan Zaza, tapi Za. Namanya Muhammad Jamil Rezeki. Podo ae. Sharing ke teman yang mengetahui tentang psikologi kan juga penting. Penting. Contoh misalnya aku kok gak nyaman dengan pasanganku. Iya. Ini salah nggak jorek ke orang lain? Enggak, menurut saya. Karena itu menambah hazanah keilmuan atau wawasan.
Dan harus ke tempat yang tepat. Misalnya koncomu, kamu tahu temanmu itu tegen secara mental, secara psikis, dia tahu harus ngapain terhadap temennya, walaupun lawan jenis. Iya. Dan ketika ketemu sama lawan jenis, kalau kholwat. Ini istilah yang dipahami oleh kalangan tertentu kan kholwat ini. Iya, gak oleh persepen. Maksudnya gak oleh berdua-duaan. Satu ada orang yang mendampingi nek perempuan. Iya. Atau sing saiki sing gampang. Yo ketemu nang warung. Nah, warung sing terbuka. Kayak iki kayak yang semut. Heeh. Nek mau ngobrol panjang tentang pernikahan bisa dateng aja. On frame boleh. Iya, off frame juga boleh. Halal. Iya, kadang-kadang kayak temenku dia cuma butuh didengerin. Ketika dia ngobrol A sampai Z, terus dia wis lega, ya wis, dia pulang dengan baik-baik saja. Wis, rumahnya tenang, aman. Nek iku misale curhatin nang sing bojone. Iya. Kan ada biasanya kan curiganya tinggi tuh. Iya. Iku kok dadine kisruh rumah tangga. Soalnya masalah gini, kadang-kadang wong lanang juga gak iso nempatno egonya dia. Dia gak tahu sebagai pemimpin harusnya seperti apa. Mereka sering karena lek bahasaku yo, iku ya wo, aku lali. Aku lali. Iya, aku biasanya iku ngeblank ya. Iya. Pokoknya tentang ndudono power. Aku kuat. Aku adalah pemimpin, aku gak boleh kalah. Dan aku gak boleh salah, gak boleh disalahkan. Iya. Sing sering kali ya kayak ngono, wong wedok iku curhat. Sing lanang salah gak gelem ngakoni salah karena kuatir kalah. Akhirnya meledos pisan. Biar tidak terlihat salah atau kalah, kita harus lebih marah. Nah, woting-doting, ngongkit kesalahannya si wedok. Kan ngapunten buat saya tuh goblok. Karena sensoran itu. Oh, iya. Goblok. Iya. Goblok. Tapi kalau saya ini, kalau kita kilas balik ke konten kita sebelumnya di Kitab Kudu Lijen. Iya. Itu kan positioning kita sebagai laki-laki itu harus kita sebagai laki-laki harus bisa memposisikan diri ke istri kita atau pasangan kita. Kenapa? Pasangan kita itu bukan itu budak kita. Bukan budak kita. Dia adalah partner kita. Iya. Teman. Pacar. Iya. Terus sahabat, bahkan adik. Posisi kita itu harus bisa memposisikan ngemong perempuan. Iya. Karena perempuan itu punya ingatan jangka panjang yang bagus. Iya, pendendam. Bukan, ingatan jangka panjang. Oh iya, bagus. aku misalnya Zaza pendendam gak seneng. Aku bukan pendendam, aku pengingat. Iling banget tau. Sak rosoni. Lali bentuknya. Nah, ini ketika kita misalnya banyak kejadian ya, laki-laki perempuan atau pasangan suami istri ini awalnya ngomong biasa saja, tapi karena ada satu titik yang perempuan itu karena daya ingat jauhnya bagus, nyinggung jedes, laki-laki nggak terima jedes, muncak maneh, dadine geger, berak, gagal rumah tangga. Gitu. Iya, karena gak tahu sih lanang goblok. Karena leaderin di lanang. Iya, kamu harus punya kuasa. Bukan hanya tentang kuasa di dalam rumah tangga, tapi kamu harus punya kuasa terhadap dirimu. Kamu harus tahu minutes kapan kamu harus misalnya marah, kapan, ngoreksi kapan. Marah dan koreksi dua hal yang berbeda. Betul. Gak bisa kamu ngomong, aku karena saya sama kamu makanya aku marah. Sih, sabar. Marah itu luapan emosi. Sayang, iku bentuk emosi juga. Masuk dicampurkan aneh. Aku sayang paras. Sayang tapi gelut. Nah iya, iku apa? Dan usahakan kalau misalnya ada satu masalah, ojo ditumpu isi. Misal, sing lanang ngempet, terus moro-moro si wedok mbledosno satu masalah. Terus si lanang karena lho gak aku tok sing salah, kon bareng salah iki lho tak bledos pisan. Yo rancu. Kalian itu menikah nyari pasangan hidup atau nyari lawan hidup.
Kamu nyari pasangannya, nyari partner apa golek musuh. Konsep itu yang harus kalian tanamkan dulu. Kamu harus menanamkan iki partner hidupku. Wis, itu dulu. Jadi kamu tahu iki konco kudu kita punya adjustment. Kita punya cara kapan kita ngomongi, kapan kita ngempeti. Kalau kamu pengen koreksi, oke fine kamu akan koreksi tapi nanti setelah dia selesai. Tapi jadi biasanya wong loro omong-omongan nek nang rumah tangga ya. Iki pengalaman. Itu kadang pengalaman saya dan pengalaman beberapa orang yang sudah berumah tangga. Ampun turu ya. Iya, siap salah. Gak salah, beda kondisi, Pak. Iya, makanya. Aja nyalano saya. Iya, gak apa-apa. Loh, sing salah ketika jenengan nyalano saya. Aku nyalano aku dhewe. Jadi gak ono sing aman. Nah, gimana kondisi? Ketika laki-laki atau pasangan suami istri ini ngobrolin satu masalah, ini biasanya karena daya ingat itu tadi, ngiling, butuh di omong sing iki, ditambahi mana. Sebenarnya kalau memang ada masalah, selesaikan satu itu dulu, ojo merantak nang liyane. Iya. Bener ngono ya? Iya. Konsepnya kan ngono. Iya. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang nyampur di rumah. Ya karena mereka dan laki-laki, kalau perempuan sebenarnya ngungkit itu wajar ya. Wajar. Lah kita sebagai laki-laki menengok dhisik. Lek awakmu misalnya melok ngungkit-ngungkit, berarti kamu macak wedok. Nah iku biasane lanang iku gak iso kontrol ndek kono. Tersinggung. Karena merasa diinjak-injak toh. Betul. Padahal ketika kamu ngomong ngoreksi, kamu lagi salah. Kamu duduk nabi. Kamu gak maksum, wajar kamu salah. Ya wis. Karena orang itu gak terbiasa menerima kewajaran untuk kesalahan. Akhirnya ketika dia merasa salah, dia malah aku gak sekotor itu, gak mungkin salah. Bangsat kan duduk nabi. Ih, gemes banget. Dalam hati kecilnya dia merasa bersalah. Iya. Tapi gak mau dipersalahkan. Iya, karena nilai yang dia terima salah gak wajar. Salah iku padha ambek aib ngono iku lho. Aku iki wis soro kerja. Dadi aib maneh nang rumah tangga iki dengan mbok salah-salahno. Tapi serek iku mek ngoreksi tok biasa. Nek gak gelem disalahno aja rabi. Ijenan, malah ngenes. Diece ambek wit-witan. Kamu single kayak aku dong.